Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Wicaksana Baramukti dari kelompok 3 mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan materi web content. Nama anggota kelompok yang pertama adalah saya sendiri, Galih Wicaksana Baramukti. Yang kedua adalah Muhammad Imam Hidayat. Pokok pembahasan yang pertama yaitu web content. Konten dalam website adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung, baik berupa gambar, tulisan, animasi, video, suara, tombol navigasi, dan sebagainya. Jadi, jika kita mengunjungi suatu website, sebenarnya yang kita kunjungi adalah konten. Pengaturan konten ini dilakukan pada saat pemrograman website atau coding, entah itu jenis kontennya, warna, posisi, dan sebagainya. Hal inilah yang mendasari perencanaan pembuatan website harus dilakukan sebaik mungkin. Karena konten-konten yang akan ditampilkan pada website, baik posisi maupun jenisnya akan ditentukan dari sini. Pokok pembahasan yang kedua yaitu media dan standar. Walaupun internet dimulai dengan sebuah proyek penelitian pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1950-an, web dalam bentuk yang sekarang tidak muncul di internet sampai setelah tim Berners-Lee dan rekan-rekannya di laboratorium Eropa mengusulkan konsep menghubungkan dokumen dengan hypertext. Tapi itu tidak sampai mosaik, pendahulu dari Netscape, navigator yang terkenal. Tampak bahwa internet menjadi lebih dari sebuah sistem yang melayani berkas. Penggunaan hypertext, hyperlink, dan model berbasis halaman berbagai informasi diperkenalkan dengan Musa dan kemudian Netscape, membantu untuk menentukan konten web dan pembentukan website. Sebagian besar, hari ini kita kategorikan website sebagai jenis tertentu dari website sesuai dengan isi website berisi. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu bahasa dan keberagaman budaya. Bahasa dalam web. Dalam sebuah web, kita memerlukan sebuah bahasa pemrograman. Sekarang, kita bisa dengan mudah membuat suatu website yang gratis atau dengan membayar. Sebenarnya, apakah fungsi dari website itu sendiri sih? Website dapat digunakan untuk melakukan kegiatan berbagi, baik itu data, informasi, software, dan lainnya, serta berbagai ilmu dan pengetahuan, sehingga banyak orang dapat mengetahuinya. Banyak bahasa pemrograman web seperti HTML, Joomla, Java, bahasa C, C++, PHP, dan lain-lain. Tapi yang paling umum digunakan adalah bahasa pemrograman PHP. PHP mempunyai kelebihan dari bahasa pemrograman yang lainnya, yang diantaranya 1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 2. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, dari mulai Apache, IIS, Liquid, Nginx, hingga Titanic, dengan konfigurasi yang relatif mudah. 3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyak milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 4. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak. 5. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin dan dapat dijalankan secara runtime melalui konsol serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. Keragaman budaya. Kemajuan iptek yang begitu cepat dan pesat pada saat ini memiliki banyak sekali pengaruh bagi budaya, baik yang positif dan negatif. Salah satunya bergeser nilai-nilai budaya. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Maksudnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai keberagaman budayanya sendiri. Bangsa Indonesia, khususnya mulai dari Sabang sampai Merauke, beribu-ribu pulau, suku, bahasa, adat, membuat Indonesia menjadi salah satu daya tarik dan negara yang paling kaya dipandang dari budayanya. Secara matematis, kita tidak dapat menghitung betapa melimpahnya kekayaan budaya kita. Pokok pembahasan yang keempat, yaitu model generatif. Pembelajaran generatif merupakan terjemahan dari generative learning. Berdasarkan model transformasi pengetahuan menurut konstruktivitas, telah diajukan beberapa model pembelajaran lain. Salah satu model pembelajaran diusulkan oleh Osborne dan Whitrock pada tahun 1985 adalah model pembelajaran generatif karena didasarkan pada teori belajar generatif
di mana pembelajar generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi, maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang. Model pembelajaran generatif berbasis pada pandangan konstruktivisme dengan asumsi dasar bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran siswa. Hal ini ditegaskan Wittrock bahwa intisari dari pembelajaran generatif adalah otak tidak menerima informasi dengan pasif, melainkan justru dengan aktif mengkonstruksi suatu interpretasi dari informasi tersebut dan kemudian membuat kesimpulan. Model pembelajaran generatif merupakan salah satu model pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan agar siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dalam pembelajaran. Dalam teori belajar generatif merupakan suatu penjelasan tentang bagaimana seorang siswa membangun pengetahuan dalam pikirannya, seperti membangun ide tentang arti suatu istilah dan membangun strategi agar sampai pada suatu penjelasan tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pokok pembahasan yang kelima yaitu model retorika. Model komunikasi yang digunakan oleh Aristoteles pada dasarnya adalah model komunikasi paling klasik. Model ini disebut model retoris. Inti dari komunikasi ini adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaranya kepada khalayak dalam mengubah sikap mereka. Ilmu retorika pada awalnya dikembangkan di Yunani berkaitan dengan ilmu tentang seni bicara. Dalam bukunya yang berbicara mengenai retorika, Aristoteles berusaha mengkaji mengenai ilmu komunikasi itu sendiri dan merumuskannya ke dalam model komunikasi verbal. Model komunikasi verbal dari Aristoteles ini merupakan model komunikasi pertama dalam ilmu komunikasi. Ia juga menuliskan bahwa suatu komunikasi akan berjalan apabila ada 3 unsur utama komunikasi, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Aristoteles memfokus komunikasi pada komunikasi retoris, atau yang lebih dikenal saat ini dengan komunikasi publik atau pidato. Sebab pada masa itu, seni berpidato terutama persuasi merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan pada bidang hukum seperti pengadilan, dan teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika. Pokok pembahasan yang keenam yaitu model annotation yang mencakup tagging, metadata, rich snippet. Sebuah penjelasan web anotasi secara online terkait dengan sumber daya web, biasanya sebuah laman web dengan sistem penjelasan web. Pengguna dapat menambah, mengubah, atau menghapus informasi dari sumber daya web tanpa memodifikasi sumber daya itu sendiri. Penjelasan dapat dianggap sebagai lapisan di atas sumber daya yang ada. Dan ini lapisan penjelasan biasanya dilihat oleh pengguna lain yang berbagai sistem penjelasan yang sama. Dalam kasus tersebut, alat anotasi web adalah jenis perangkat lunak sosial untuk sistem anotasi teks berbasis web. Fungsi web annotation. 1. Untuk menilai sumber daya web, seperti dengan kegunaannya, unsur keramahan, kesesuaian untuk dilihat oleh anak di bawah umur. 2. Untuk meningkatkan atau menyesuaikan isinya dengan menambahkan atau menghapus materi atau sesuai seperti wiki. 3. Sebagai alat kolaboratif, misalnya untuk membahas isi dari suatu sumber daya tertentu. 4. Sebagai media kritik seni atau sosial dengan memungkinkan pengguna web untuk menafsirkan, memperkaya, atau memprotes institusi atau ide-ide yang muncul di web. 5. Untuk mengukur hubungan antara fragment transition informasi. Teks atau keywords adalah penting dalam pemasaran di internet. Dengan ini, kemungkinan peselancar mengunjungi website bisa diarahkan. Metadata biasa didefinisikan sebagai data tentang data, atau dapat juga disebut dengan informasi mengenai suatu data. Metadata mendeskripsikan isi, kualitas, kondisi, dan karakteristik lainnya mengenai suatu data yang ditulis dengan format standar. Metadata memiliki fungsi yang sama seperti katalog, yaitu untuk 1. Mengidentifikasi suatu data. 2. Mengelompokkan data yang serupa. 3. Membedakan data menurut kriteria tertentu. 4. Memberikan informasi penting berkaitan dengan data. Rich snippets.
Read snippets adalah data tambahan dari blog atau postingan kamu yang akan ikut ditampilkan pada halaman mesin pencarian. Berbagai data yang bisa dimasukkan seperti rating, vote, author, tanggal, file, audio, resep makanan, produk, event, dan banyak yang lainnya. Ini adalah web buatan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kontennya yaitu e-commerce. Nama all shopnya itu kelompok 3 shop. Di sini kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Nah, tampilan selanjutnya yaitu keterangan produk atau produk yang kami jual. Ada headset dan mouse. Apabila kita mengklik detail, akan muncul tampilan seperti ini. Website langsung mendeskripsikan produk yang kita inginkan secara detail. Adapun codingannya yang telah kami buat. Untuk tampilan home, kami menggunakan framework Bootstrap dan Font Awesome sehingga memudahkan untuk membuat website. Ini ada tampilan home-nya, buat tampilan home. Ini untuk produk, ini untuk detail headset, dan ini untuk detail mouse. Sekian dan terima kasih.